Halo, di sini kalian akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai konsep persamaan dasar akuntansi. Simak terus ya videonya. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi itu perlu dipelajari karena merupakan dasar untuk dia dapat melangkah ke materi akuntansi lainnya. Jadi di sini kalian tuh harus paham terlebih dahulu mengenai konsep dari persamaan dasar akuntansi itu sendiri. Sebelum kalian nanti itu belajar mengenai jurnal ataupun sampai kepada laporan keuangan. Jadi kan di sini namanya juga dasar ya. Dasar berarti itu hal yang utama yang harus kita pahami terlebih dahulu. Begitu. Nah, apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Nah, di sini persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan suatu perusahaan atau bisa disebut juga dengan aktiva yang mana itu selalu sama dengan penjumlahan hutang dan modal perusahaan atau dia disebutnya pasiva. Jadi di dalam persamaan dasar akuntansi ini dia menganut prinsip keseimbangan. Jadi antara aktiva perusahaan dengan pasiva perusahaan itu harus sama jumlahnya, harus imbang gitu. Kalau tidak sama namanya bukan persamaan dasar akuntansi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat ilustrasi pada gambar ini. Nah, jadi itu dia adalah Tuan A ya. Kita andaikan dia Tuan A. Tuan A itu adalah seorang pengusaha yang mana dia ingin mendirikan perusahaan tekstil. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi apa saja sih yang menjadi milik perusahaan dan bagaimana Tuan A atau perusahaan itu tuh memperoleh itu semua gitu. Jadi yang pertama itu ada uang. Uangnya itu senilai 500 juta. Nah, uang 500 juta ini tuh dari mana? Ternyata uang 500 juta ini dari Tuan A sebagai pemilik perusahaan. Tuan A itu memberikan uang 500 juta ke perusahaan sebagai kas untuk dijadikan kas begitu. Nah, di sini kan perusahaannya adalah perusahaan tekstil. Jadi memerlukan mesin tekstil. Nah, mesin tekstil di sini harganya 225 juta. Harga mesin tekstil 225 juta ini tuh diperoleh dari mana? Nah, ternyata yang 25 juta itu dia peroleh dari Tuan A. Tuan A tuh punya uang 25 juta untuk dibelikan mesin tekstil. Ternyata masih kurang 200 juta. Nah, perusahaan itu akhirnya meminjam uang ke bank senilai 200 juta. Jadi perusahaan punya utang ke bank itu 200 juta. Nah, karena ini perusahaannya masih baru, dia perlu kendaraan sebagai akomodasi. Nah, Tuan A sebagai pemilik perusahaan membelilah kendaraan. Di sini kendaraannya harganya 100 juta. Nah, 100 juta ini Tuan A atau perusahaan peroleh itu dari dia tuh hutang ke dealer. Jadi dia utang ke dealer senilai 100 juta untuk dapatin kendaraan gitu. Nah, dari ilustrasi ini kita tahu apa yang menjadi milik perusahaan dan gimana perusahaan memperolehnya itu disebut apa sih gitu. Nah, uang yang 500 juta, terus mesin tekstil 225 juta dan kendaraan senilai 100 juta itu yang menjadi milik perusahaan itu dinamakan sebagai harta atau aset. Nah, di sini jumlahnya ada 825 juta. Selanjutnya, yang tadi cara memperolehnya dari pemilik perusahaan atau dari Tuan A itu tadi, yang tadi ada 500 juta dan 25 juta, itu biasanya disebut sebagai modal. Nah, apa yang berasal dari pemilik perusahaan itu dinamakan dengan modal.
gitu. Selanjutnya untuk utang-utang ini, hutang bank dan hutang dealer, itu tuh biasa disebut dengan hutang atau kewajiban. Nah, di sini antara harta atau aset dengan jumlah modal atau hutangnya itu sama. Mereka keduanya itu sama-sama berjumlah 825 juta. Nah, dari ilustrasi tersebut kita bisa mengambil rumus dari persamaan dasar akuntansi, yaitu adalah harta sama dengan hutang plus modal, atau orang tuh juga bisa menyebutnya sebagai harta sama dengan kewajiban plus modal, atau mungkin dalam bahasa Inggrisnya itu juga bisa disebut dengan aset sama dengan liabilities plus equity. Nah, tadi kan ada yang namanya harta, ada yang namanya hutang, ada yang namanya modal. Nah, ketiga komponen itu tuh masuknya ke dalam unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Nah, agar lebih jelas, kita lihat satu persatu mengenai unsur-unsur tersebut. Yang pertama itu ada harta atau aset atau aktiva. Apa sih harta? Harta itu adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang dia biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Nah, di sini ada yang namanya gedung, terus ada mesin tekstil, ada kendaraan. Nah, ketiga komponen ini dia disebutnya sebagai harta karena dia bisa dinyatakan dalam satuan uang gitu. Untuk selanjutnya, harta sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada harta tetap. Harta tetap itu adalah harta yang berwujud yang memiliki nilai ekonomis lebih dari 1 tahun. Jadi, harta tetap itu adalah harta yang dia itu wujudnya itu tetap masih ada gitu. Di sini kan contohnya ada gedung, ada tanah, ada mesin-mesin, terus ada peralatan, ada juga kendaraan. Nah, di sini tuh misalnya gedung. Gedung itu kalau kalian sekolah misalnya, itu kan ada gedung sekolah. Gedung sekolah itu kan kalian pakai untuk sekolah. Nah, gedung sekolah yang kalian pakai itu dia tidak akan berkurang. Dia akan tetap sama bentuknya menjadi gedung, tidak akan berubah, tidak akan berkurang. Atau juga misalnya mesin-mesin. Nah, mesin kita perusahaan tekstil punya mesin tekstil untuk membuat kain. Nah, mesin yang udah digunakan untuk membuat kain itu dia bentuknya masih tetap sama, masih tetap menjadi mesin gitu, tidak berkurang, tidak berubah. Nah, mungkin nantinya dalam waktu 5 tahun, 7 tahun, kalau mesin itu udah rusak, nah itu yang berubah itu nilai ekonomisnya, bukan berubah wujudnya begitu. Terus yang kedua itu ada harta lancar. Di sini harta lancar adalah harta yang memiliki nilai ekonomis kurang dari 1 tahun dan mudah dijadikan uang. Nah, di sini itu ada kas, perlengkapan, piutang, beban dibayar di muka gitu. Nah, misalnya nih kan kas itu kan berupa uang. Uang itu kalau dia digunakan secara terus-menerus itu dia akan habis. Nah, jadi harta lancar itu harta yang bisa cepat habis gitu. Nah, uang itu juga bisa bertambah, bisa berkurang. Namanya juga harta lancar gitu. Terus yang ketiga itu ada harta tak berwujud. Nah, harta tak berwujud itu adalah harta yang dia itu tidak terlihat tetapi memiliki nilai ekonomis. Jadi kita tidak bisa melihat harta itu wujudnya seperti apa, tetapi itu dia memiliki nilai gitu. Contohnya adalah hak cipta, ada juga hak paten dan hak merek gitu. Terus selanjutnya ada hutang atau kewajiban. Nah, hutang atau kewajiban ini adalah biaya yang dia harus dibayar oleh perusahaan
bisa dengan uang, bisa dengan jasa, itu di waktu tertentu yang sudah ditetapkan, yang di masa yang akan datang, itu tuh sebagai akibat dari transaksi di masa lampau. Jadi misalnya nih, kita ingin membeli baju, tapi kita tuh bayarnya itu nanti gitu. Nah, kita jadinya itu berhutang kepada toko baju tersebut. Tuh. Di sini hutang atau kewajiban juga dibedakan menjadi dua. Namanya hutang lancar dan hutang jangka panjang. Nah, hutang lancar ini adalah hutang yang dia pembiayaannya atau kewajiban keuangan jangka pendeknya perusahaan ini dia harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi dalam waktu sebulan, 1 minggu, 3 bulan itu tuh udah harus dibayar, jangan sampai lebih dari 1 tahun gitu. Contohnya itu ada hutang usaha, beban yang masih harus dibayar, terus ada pendapatan diterima di muka begitu. Nah, pendapatan diterima di muka ini misalkan kita ini seorang penjahit. Nah, ada pelanggan yang ingin menjahitkan bajunya. Nah, pelanggan ini dia memberikan uang DP di awal. Nah, itu kan namanya pendapatan yang udah kita terima di awal. Nah, sebagai gantinya nanti penjahit akan melunasinya dalam bentuk baju gitu. Jadi kan pendapatannya udah diterima, otomatis kita berhutang sesuatu ke pelanggan itu. Jadi kita harus membayarnya dalam bentuk baju itu tadi karena kita sebagai seorang penjahit. Terus ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini adalah dia pembiayaan atau kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam waktu lebih dari 1 tahun. Nah, di sini contohnya ada hutang bank atau hutang hipotek. Nah, misalkan kita tuh pengen berhutang ke bank gitu. Hutang ke bank itu kita utang 50 juta, tetapi jangka waktu pembayarannya itu bisa sampai 2 tahun. Itu namanya hutang jangka panjang. Nah, yang ketiga ini ada modal atau ekuitas. Nah, modal atau ekuitas ini adalah hak yang menjadi pemilik perusahaan atas kekayaan atau aset perusahaan. Sama yang udah dijelaskan tadi di awal, bahwa semua hak yang berasal dari pemilik perusahaan itu dia dinamakan dengan modal begitu. Nah, modal itu sendiri juga ada yang mempengaruhi bertambah berkurangnya. Nah, apa saja sih? Yang pertama itu ada pendapatan. Pendapatan adalah proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Jadi di sini dia ada proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan hasil gitu. Terus yang kedua ini ada beban. Beban itu pengeluaran atau sesuatu yang dikorbankan untuk untuk proses mendapatkan penghasilan. Jadi di sini ada sesuatu yang dikorbankan untuk proses menghasilkan barang ataupun jasa, di mana barang dan jasa itu nanti dia menghasilkan pendapatan gitu. Contohnya, misalkan di perusahaan itu dia memiliki karyawan. Nah, karyawan itu kan harus dibayar. Jadi perusahaan membayar karyawan itu agar karyawannya dia itu bekerja untuk mendapatkan penghasilan itu tadi, mendapatkan pendapatan itu tadi. Nah, kita mengeluarkan uang untuk membayar karyawan itu dinamakan dengan beban begitu. Terus yang ketiga itu yang mempengaruhi modal itu adalah prive. Nah, prive itu sendiri apa? Prive itu adalah pengambilan untuk keperluan pribadi. Jadi pemilik perusahaan itu dia mengambil uang untuk keperluannya pribadi. Jadi misalkan pemilik perusahaan itu lagi sakit, butuh ke rumah sakit. Nah, dia tidak memiliki uang, yang mengharuskan pemilik perusahaan itu dia harus mengambil uang di perusahaan. Nah, mengambil uang di perusahaan untuk
biaya ke rumah sakit dirinya sendiri itu dinamakan dengan prive. Nah, jadi 3 hal inilah yang bisa mempengaruhi modal. Jadi pendapatan itu bisa mempengaruhi modal, dia akan menambah modal, dan sedangkan beban dan prive ini dia akan mengurangi modal. Nah, jadi sekian pembelajaran pada hari ini.